Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusawwunna sufufakum, la tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian, rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala kita ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget, sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shafnya ke dia, dilihatin tuh, dilihatin. Kenapa? Ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih, kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shafnya, imam masjid ini mengatakan, yang ingin rapat-rapat shafnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih. Kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu nggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasalas shaf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung shaf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a shaf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu nggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau nggak percaya bacalah, baca itu.
Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi nggak mulai soft, tidak memulai sholatnya. Kecuali beliau sudah meluruskan softnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, soft sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semoga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.